Prime, podcast for curious mind. Halo, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Ngambil keputusan gak selalu harus di ruang rapat, ruang meeting, ruang sidang. Kita bisa ngambil keputusan sesimpel mau pakai baju apa hari ini ya. Nanti makan siang mau apa ya. Nah, faktanya semua keputusan, mau itu besar, mau itu kecil, nggak selalu diambil berdasarkan logika dan rasionalitas. Ternyata ada loh campur tangan faktor-faktor lain. Apa aja tuh? Ini ada satu buku yang ngegabungin perspektif ilmu ekonomi dan juga psikologi. Nama bukunya Arsitektur Perilaku. Hari ini kita akan bahas bukunya bareng penulisnya Bang Lury Sofyan Yahya. Langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Bang Lury, selamat datang. Halo, selamat datang. Makasih udah nyempetin. Ini saya langsung tembak nih. Ya. Ada buku judulnya Arsitektur Perilaku. Untuk teman Uang Bicara yang belum baca atau baru dengar, spill dikit dong tentang apa buku ini. Tentunya tentang perilaku, tapi kenapa ini menarik untuk kita semua baca? Buku Arsitektur Perilaku itu buku behavioral economics pertama di Indonesia. Buku itu mengupas bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, suatu buku yang sebetulnya bukan cuma mengupas dari level individu aja, bagaimana kita ya sebagai manusia individu mengambil keputusan, tapi juga di level grup sama di level makro. Tiga-tiganya dapat gitu. Terus yang menarik dari buku ini juga kita lebih tahu mengenai tadi yang Pak sebutkan bahwa orang itu kadang mengambil keputusan itu ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya trivial, lingkungan sekitar ya. Kemudian dari bagaimana informasi itu dipresentasikan. Sehingga seringkali kita ngambil keputusan itu bukan karena kita maunya ngambil keputusan itu gitu. Nah ini suatu yang menarik menurut saya yang disajikan di buku ini. Proses membuatnya berapa lama, terus kenapa tertarik ngulik khususnya topik ini bareng sama Om Dim? Jadi buku ini dibuat waktu saya ngambil PhD di Nottingham. Saya ngambil behavioral economics. Waktu itu saya rencananya mau bikin textbook ya. Textbook itu buku yang buat kuliahan gitu ya. Yang lebih formal, banyak teori dan sebagainya. Tapi pas di tengah cerita saya pikir kayaknya kalau kita bikin seperti itu agak terbatas pembacanya. Makanya di-tweak di tengah-tengah jalan menjadi lebih ke popular science supaya pembacanya lebih luas gitu. Nah, termasuk kami-kami ini di studio KBR yang udah jadi seru sendiri ngobrolin buku ini gitu. Jadi terima kasih sudah menelurkan ini jadi lebih pop gitu ya. Nah, mau ngilik juga spesifik pakai kata arsitektur. Terus dikawinkan dengan kata perilaku. Kenapa kata ini yang dipilih? Asumsi saya ini tuh memang seni merancang. Bahwa emang ketika kita berkeputusan, kita tuh sebenarnya di luar ini tuh ada yang mendesain sehingga menjadi realitas-realitas kita yang kita pikir nih, kalau saya jadi manusia yang mau misalnya beli produk A atau B, saya pikir keputusan saya, tapi sebenarnya bukan sih gitu. Apakah itu latar belakangnya? Mirip seperti itu, Mbak. Jadi memang benar banget, kita tuh sering anggap ya keputusan yang kita ambil tuh murni benar-benar kita yang mutusin gitu ya. Padahal kebanyakan kalau kita pahami ya, kita coba telisik gitu, banyak keputusan-keputusan ini kita ambil karena memang lingkungan gitu. Contoh misalkan ketika kita ke mall deh, rata-rata saya pernah melakukan survei ya, rata-rata orang tuh pas ke mall tuh dia tuh nggak tahu apa yang mau dia beli, ataupun kalau tahu paling dia mau beli A gitu. Yeah. Pulang-pulang belinya A B C D E dong. Ya kan? Jadi lingkungan itu benar-benar mempengaruhi, dan itu kenapa kita ambil istilah arsitektur. Selain juga agak-agak keren lah, agak-agak beda dengan buku-buku biasanya kan. Jadi langsung melirik sih terus terang. Nah, kasih bocoran deh. Salah satu perilaku menarik hasil observasi Bang Lur nih ketika meneliti ekonomi perilaku atau behavioral economics. Apa sih yang kita tuh gini ya ternyata cara kita berperilaku. Orang-orang pada tahu gak sih sebenarnya kita tuh begini gitu. Contoh yang paling menarik itu di area public policy ya, yang risetnya itu terkait dengan tax policy, perpajakan misalkan. Nah, ada istilah compliance by design.
Jadi suatu perilaku comply atau patuh karena memang lingkungannya didesain, bukan karena si orang itu patuh, sadar dan mau bayar pajak. Itu contohnya adalah untuk konteks pembayaran pajak karyawan. Nah, teman-teman yang kerja di perusahaan itu kan dipotong sama perusahaannya kan, Ya. dipotong. Nah, lucunya kadang orang tuh nggak paham kalau dia dipotong. Saya ada teman cerita, dia baru tahu bahwa ternyata gue tuh dipotong ya pajaknya, gue tuh bayar pajak ya. Betul, Anda tuh bayar pajak. Jadi kalau pajaknya dipotong sama perusahaan dibandingkan dengan kita bayar sendiri, itu beda. Jadi kalau dipotong tuh lebih psychological cost-nya lebih sedikit. Orang tuh lebih patuh gitu, dibanding dengan bayar sendiri. Kalau karyawan disuruh bayar sendiri, saya yakin pasti nggak pada mau bayar. Sering terjadi. Atau kalaupun mau akan kalah pada males dan PR administrasi gitu kan. Betul, betul, Oke, betul. berarti Jadi itu benar ya. Oke. mm, Ada lagi nggak? Kalau saya lebih tertarik, ini mungkin udah jadi kayak urban legend kali ya dalam dunia marketing. Mau ngilik lagi nih, dan saya pengen tahu why-nya. Kalau kita pergi ke coffee shop, itu kan seringkali pilihannya ada 3 ukuran nih Mas. Atau Bang. Jadi kayak yang kecil, tengah, medium, sama yang paling besar. Saya lupa tepatnya yang mana. Yang sebenarnya sangat menguntungkan untuk kedai kopinya. Dan dia ya, menyengajakan memberikan 3 pilihan supaya ada kecenderungan kita beli salah satunya yang disukai oleh coffee shopnya gitu. Nah, boleh aja kami mengerti nggak sih psikologi di balik itu gitu? ya itu biasa sama ya. Konsepnya itu kan mereka mendesain suatu lingkungan untuk manusia ngambil keputusan. Biasanya kan ada 3 pilihan ya, pilihan 1, 2, dan 3 gitu. Iya. ABC lah ya. Nah, biasanya yang tengah itu sering dibilang decoy effect gitu. Yang tengah itu memang diciptakan bukan untuk supaya dipilih gitu, tapi untuk membuat orang memilih yang ketiga biasanya. Ah, Biasanya pilihan A, B, C gitu ya. Yang A itu misalkan harganya 1, ya kan? Yang kedua dengan volume yang lebih besar, harganya misalkan 3. ya. Nah, tapi yang pilihan ke C itu harganya 4. Jadi daripada saya beli yang B harganya 3, ini cuma beda sedikit tapi dapat volumenya 2 kali lipat, mending saya pilih yang ke C gitu. Ya. Ya trik-trik seperti itu memang banyak digunakan ya di dunia marketing, bagaimana mendesain suatu choice arsitektur namanya. Mempengaruhi konsumen memutuskan pada suatu pilihan yang menguntungkan bagi si produsen. Makasih. Ini ternyata ada istilahnya decoy effect. Tadi waktu kita ngobrol di awal, saya pikir Bang Lur tuh akan bilang gini, orang tuh sebenarnya ngambil keputusan tuh emosional, tapi kayaknya tidak terucap tuh di depan. Tapi benar nggak sih kalau orang tuh sebenar-benarnya memilih karena emosi, bukan karena yaitu bukan pilihan rasional, atau ya plus di luarnya juga realitasnya sudah didesain gitu. Menurut Bang Lur gimana? Ya, rational thinking versus emotional thinking itu suatu proses yang bisa dibilang berinteraksi terus-menerus ya dalam kehidupan kita gitu. Jadi itu semacam spektrum lah gitu ya, spektrum. Kadang kita rasional, kadang emosional, tapi masing-masing saling mempengaruhi itu gitu. Nah, ketika memilih keputusan tadi ya, mau beli kopi tadi, pilihan A, B, C itu pasti ada unsur rasionalnya, tapi ada juga unsur emosionalnya. Nah, tapi di buku itu dijelasin, kalau dalam buku itu ada istilah sistem 1 dan sistem 2 gitu. Sistem 1 ini yang sifatnya adalah yang cepat, itu yang emosional. Cepat dia nggak usah mikir, nggak usah apa, ya udah ngikutin kata hati aja lah, itulah istilahnya ya, gut feeling gitu. Atau dalam istilah psikologi itu heuristik gitu. Itu yang sering digunakan terutama ketika dalam keadaan kompleks, informasi nggak lengkap, atau waktu terbatas, kita nggak punya banyak waktu untuk memikirkan plus minus gitu ya, ngitung nggak cukup waktunya, kita pakai yang tadi yang cepat. Nah, kalau sifatnya rasional juga sering kita pakai juga Mbak. Contoh misalkan ketika membeli hal-hal yang sifatnya lebih penting biasanya. Kalau kopi mungkin lebih emosional, oke. Tapi ketika misalkan kita ngomongin jodoh atau mau beli rumah ya, itu
surveinya berapa kali dong, ya kan, dicek jalannya gimana, macet atau enggak, struktur bangunannya, developernya terpercaya dan enggak. Lebih mendekati ke rasional atau lebih disebut dengan istilah bounded rationality, walaupun tidak fully rasional ya gitu. Gitu. Nah, kalau memang tidak fully rasional, ternyata kan itu adalah satu hal yang perlu kita terima kayaknya ya, jadi manusia nih ya. Tapi jika kita mau memastikan atau mau memperbesar probabilitas kita ketika berkeputusan berdasarkan informasi dan rasionalitas gitu ya, skill set apa sih yang perlu kita kembangin untuk ngingetin diri bahwa jangan sampai ada bias-bias ini dan sebagainya dan sebagainya, dan termasuk memahami ini tuh by design, realitas yang kita lihat ini, pilihan yang ada juga sebenarnya didesain gitu. Ya, itu pertanyaan yang jawabannya bernilai miliaran rupiah. Tapi memang kemampuan kita untuk mengontrol diri itu nggak selalu stabil ya. Ada istilahnya cold state, ada istilahnya hot state. Nah, biasanya pastikan kalau mau mengambil keputusan itu dalam keadaan cold state. Kita dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Itu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Tentu informed decision juga penting. Artinya ketika kita mau mengambil keputusan, kita lakukan research. Kan gitu ya. Cuman permasalahannya seringkali informasi itu tidak tersedia secara full. Informasi itu nggak tersedia secara full. Artinya kita mengambil keputusan dengan informasi yang ala kadarnya. Nah, hot set dan cold set ini sangat penting banget. Sangat penting banget. Dan itu akan mempengaruhi kualitas dari keputusan kita. Contoh yang paling menarik Mbak, itu adalah kalau kita mau belanja, itu scrolling di handphone gitu ya. Saran saya, ini contoh antara hot set sama cold set ya. Pas kita ngecek misalkan satu marketplace lah ya, kita cek, kayaknya ini bagus deh. Kita taruh dulu di kotak belanja, jangan langsung dibeli. Diemin dulu aja. Besok pagi-pagi, setelah kita dalam keadaan tenang, kita cek lagi, bener nggak kita mau beli ini gitu. Biasanya enggak tuh. Biasanya enggak. Jadi jangan langsung impulsif beli saat itu juga. Itu salah satu cara untuk ngambil keputusan yang lebih rasional. Bener banget tuh, jangan langsung check out temen uang bicara. Ya disimpan dulu aja. Tunggu 24 jam katanya. Nah, kalau pakai POV marketer. Jadi dengan memahami ilmu-ilmu itu, kita kan juga bisa mempengaruhi target audience atau market kita ya. Calon pembeli gitu. Tapi saya juga kayak, ini manipulasi gak sih sebenarnya gitu. Kayaknya mah iya. Tapi coba kita tanyakan kepada orang yang sudah sekolah sampai PhD. Ya memang manipulatif atau tidak, to some extent itu bisa sangat manipulatif. Bisa sangat manipulatif. Jadi desain choice arsitektur ya, baik itu di dalam iklan, baik itu di dalam aplikasi, dalam interface UX, UI ya, itu bisa sangat manipulatif sekali. Permasalahannya batasnya di mana kan itu. Kapan itu manipulatif, kapan tidak. Menurut saya pertama memang kalau di Eropa itu sudah ada semacam rulingnya. Biasanya transparan pertama. Transparan. Jadi ketika kita menginformasikan suatu arsitektur itu transparan. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Contoh misalkan suatu trik yang menurut saya manipulatif adalah ketika paling sering itu di apps itu kan ada bintang-bintang itu ya. Ini contoh satu situs di Eropa yang kena denda karena menggunakan trik-trik yang manipulatif. Jadi mereka menggunakan data yang kasih bintang itu jadi palsu ya, supaya testimoninya kesannya banyak, itu jumlahnya banyak, padahal itu palsu. Ada satu situs juga kena denda karena dia ngasih efek FOMO yang fake juga. Tinggal berapa barang ini tersedia, udah cepet habis loh gitu. Padahal ternyata itu nggak real gitu, transaksinya nggak real. Itu kena denda jutaan dolar itu. Nah di kita memang belum ada sampai di sana. Kenapa sih? Kenapa di sini belum bisa diaplikasikan? Apakah kayak, kan biasanya suka gitu, ada class action atau yang semacamnya lah, atau kita mengadukan ke, kalau di sini ya mungkin ke YLKI dan sebagainya. Kenapa itu tidak ada?
Nah, ini memang peran dari pemerintah menurut saya. Nah, salah satu kendala sisi pemerintah kan selalu seperti itu. Mereka selalu terlambat ya di bidang bisnis kan gitu ya. Tapi memang menurut saya urgensinya seharusnya udah mengarah ke sana. Public protection ya, customer protection itu harus semakin digalakan, terutama ketika sekarang transaksi itu paling banyak kan digital ya, dibanding dengan offline transaction kan. Dan ini skalanya tuh besar banget gitu. Bayangin cuman mendesain satu apps, tapi jutaan orang terpengaruh gitu. Itu tadi Luri Sofyan Yahya dan kita masih akan bahas lebih lanjut buku Arsitektur Perilaku bareng sama Bang Lur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode ini ada Bang Luri Sofyan Yahya alias Bang Lur yang kita ajak ngobrol soal buku Arsitektur Perilaku. Yuk kita lanjut. Sekarang kalau saya lagi mikirin generasi berikutnya Mas. Artinya generasi yang sudah digital native 1, 2, opini dan fakta sering blur. Terus mengkonsumsi social media yang tanpa filter aja, pokoknya semua scroll yang sudah, lagi-lagi itu kan realitas yang sebenarnya diatur algoritma gitu kan ya. Jadi kita pikir itu kita yang milih, tapi sebenarnya enggak, itu didesain. Jadi PR berikutnya ini kalau dari POV edukator ya, sama kita yang kalau udah jadi orang tua baru, apa nih yang harusnya fundamental generasi berikutnya sangat paham? Pertama, dengan exposure digital environment, kita harus paham bahwa digital experience itu real experience gitu. Sekarang tuh seolah-olah kita kayak membatasi bahwa handphone itu ya udah handphone gitu. Padahal itu tuh sesuatu yang nyata dan itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir gitu. Bahkan apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu membentuk kepribadian kita kan gitu ya. Yang menjadi challenge adalah bagaimana kita bisa membatasi ya exposure terhadap digital tadi ya, karena berhubungan dengan attention sebetulnya. Dan itu yang menjadi challenge, itu terutama untuk anak-anak ya. Tadi bicara mengenai edukasi anak-anak, dan dengan desain algoritma, desain UI UX ya, desain notifikasi dan sebagainya yang luar biasa, menurut saya memang anak-anak ini nggak akan pernah menang lawan handphone gitu. Sangat intuitif sekali. Jadi salah satu cara atau satu-satunya cara menurut saya untuk melawan handphone itu adalah untuk tidak menggunakan handphone. Satu-satu cara, karena memang terlalu powerful. Kita nggak bisa menang deh lawan handphone deh. Bahkan seumuran kita pun ya pasti ketagihan. Jadi ya jangan melawan handphone, lebih baik menghindar. Saya tahu kalau pakai penggunaan social media kan ada minimum age ya. Tapi kalau Mas sendiri sebagai orang yang sudah belajar akademisi PhD gitu ya, sebaiknya anak terpapar gadget aja dulu ya, memegang handphone tuh usia berapa, memiliki social media usia berapa, memiliki dan menggunakannya ya. Saya tentu nggak bisa bilang usia berapa ya, tentu itu perlu riset khusus lah ya. Dan walaupun seingat saya beberapa negara sudah memberikan restriction ya untuk anak memiliki akun sosial media ataupun akses terhadap handphone gitu. Yang menjadi masalah adalah dengan konteks Indonesia kita ya. Handphone itu di situ satu alat di mana apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan ada. Ya. Contoh misalkan anak saya ini sekolah distribusi assignment, distribusi informasi ya dari guru-gurunya itu lewat handphone gitu. Itu yang dibutuhkan sama anak. Yeah. Tapi yang diinginkan sama anak juga di situ gitu. Wanting dan needing itu suatu hal yang berbeda loh.
Dan ini bahaya kalau kita bisa mix up antara wanting dan needing. Mm-mm. Karena kalau kita ngikutin yang wanting saja, ini yang terjadi kan itu dalam scrolling, hal-hal yang sifatnya nggak bagus ya. Sepakat. Jadi, Mungkin ini juga fundamental ya, memahami apa itu wants dan needs gitu, sebasic itu. Nah, balik lagi ke ekonomi perilaku sebagai periset, pengen tahu juga sih Bang, kayak ada nggak sih hasil riset atau jurnal-jurnal yang menurut Bang Luri tuh ini tuh menarik banget ya, tapi kayaknya kurang dapat platform, kurang dapat highlight, belum dapat spotlight. Contoh misalnya, saya termasuk salah satu yang baca buku Freakonomics gitu kan. Itu dibuat lebih pop lah gitu. Dan sekarang udah ada arsitektur perilaku yang spiritnya sama, menjadi lebih pop. Tapi ada nggak jurnal-jurnal akademis yang berharap ini nih harusnya jauh lebih populer dari apa yang saya baca di sini gitu? Ada nggak? ya. Banyak banget sih, banyak banget. Jadi kalau baca arsitektur perilaku itu dicek di belakangnya referensinya itu ratusan tuh, ya kan? Ratusan. Jadi banyak eksperimen-eksperimen yang menarik banget yang sebetulnya bisa kasih insight ya. Contoh yang paling menarik itu adalah mengenai efek dari mata misalkan. Mata ya. Jadi kejujuran dan mata gitu. Jadi ada satu warung kejujuran, orang tuh bisa ngambil uang gitu sebebasnya. Kemudian dibandingkan pada kondisi lain di mana warungnya sama, tapi di situ ada gambar mata gitu. Secara unconscious ya, orang tuh menjadi lebih merasa diawasi. Padahal matanya itu cuma gambar doang. Gitu. Itu contoh lain menggambarkan bagaimana perilaku kita itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Nah, dalam konteks di luar tuh memang banyak banget, dan khusus untuk behavioral economics, bahkan sebetulnya psikologi, riset-riset itu banyak dilakukan di negara yang weird countries ya. Weird itu Western, I-nya itu educated, I-nya itu industrialized, terus R-nya itu rich, sama democratic. Ya negara-negara besar, negara-negara maju. Negara-negara berkembang seperti Indonesia itu masih terbatas memang. Dan di sini sebetulnya gap ya. Gap riset yang bisa dilakukan sama teman-teman researcher di Indonesia, termasuk saya. Jadi challenge untuk kita. Langsung ini follow up question ini emang gak usah pakai lama. Jadi emang challenge-nya apa? Apakah kayak nyari, karena behavior itu durasinya lama misalnya kan, untuk mendapatkan pattern dan memastikan ini kesimpulannya valid, itu satu. Apakah budgetnya juga banyak, minimal kasih tahu misalnya banyak tuh minimal sekian, dan itu susah banget misalnya mau dapat grant dan sebagainya. Apa tuh real tantangannya kalau mau bikin dengan sampel Indonesia atau penelitian lebih ke Indonesia? Yang pasti pertama memang dari sisi exposure terhadap science, kita kan memang tertinggal ya dalam segala bidang ya. Bukan cuman social science seperti behavioral economics, tapi untuk STEM juga kan sama kayak gitu. Kemudian yang kedua, khusus untuk behavioral economics, behavioral science, di mana psikologi ada di tengah-tengah dari interaksi antara ekonomi, kemudian sosiologi, kemudian antropologi. Nah, ini memang membutuhkan semacam interdisciplinary approach ya di kampus-kampus, yang bukan cuman orang psikologi doang yang neliti, bukan orang ekonomi doang, bukan orang sosiologi doang, bukan orang hukum doang. Mereka harus gabung memang. Nah, ini secara struktural di kita memang belum terbiasa dengan model seperti itu gitu. Salah satu hambatannya itu. Selain itu tentu isu masalah metodologi seperti eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman behavioral scientist atau behavioral economist itu memang lebih mahal dibanding model-model seperti empirical studies gitu, karena membutuhkan suatu control group, terus ada partisipan yang dibayar dan sebagainya. Memang agak kompleks, tapi itu menjadi salah satu hambatan ya untuk teman-teman di Indonesia terutama. Dan terakhir memang research funding juga masih terbatas. Emang butuh berapa sih Mas? Tembak aja langsung nih. Kalau ditanya berapanya tentu tergantung desain dari eksperimennya ya. Eksperimennya seperti apa, kompleksitasnya. Tapi memang berbeda dengan model-model survei, eksperimen itu biasanya terutama di bidang ekonomi itu si partisipan itu memang mendapatkan suatu endowment istilahnya.
Mereka dapat duit dan kemudian duit itu digunakan untuk bermain di dalam suatu eksperimen yang didesain oleh peneliti gitu. Dan setelah dia melakukan keputusan yang mempengaruhi uang endowment tadi, di akhir eksperimen dia akan mendapatkan uang berdasarkan keputusan yang diambil gitu. Jadi benar-benar kayak replikasi dunia nyata ke dalam lab. Ini sedikit lagi, karena saya masih mau ngulik sih. Saya tuh termasuk senang kalau ngelihat tipe-tipe show yang social experiment. Apakah itu sahih atau tidak dari segi akademisi melihatnya, saya serahkan kepada Bang Lury nih untuk menilai. Tapi misalnya contoh di Netflix, saya nyebut brand ya, ada satu show yang 100. Jadi selalu sampelnya 100. Sampel orangnya yang dicoba 100, tentunya dalam control group dengan ada arahan-arahan tertentu gitu. Nah, apakah itu bisa jadi sampel? Emang kayak gitu sih Puri kalau kita mau bikin eksperimen yang dianggap valid gitu. Berarti ya costnya kayak kalau kita mau produksi satu episode gitu. Secara metodologi benar Mbak, bahwa nanti ada control group, kemudian ada treatment 1, treatment 2, treatment 3. Mirip kayak kalau kita di natural science ya, di biologi, di kemis, itu kan ada contoh waktu SMP zaman saya itu ada eksperimen kacang hijau. Iya. Satu ditaruh di dalam ruangan, Iya. ya, itu ditaruh di luar ruangan kan gitu ya. Mirip seperti itu, tinggal berhubungan dengan skalanya aja kan. Iya. Ada yang sifatnya kayak tadi tuh natural eksperimen, sifatnya di Netflix itu memang orangnya tuh mengalami sesuatu. Ada yang sifatnya juga lab eksperimen. Di lab itu lebih murah mestinya. Ada yang di tengah-tengah, namanya quasi eksperimen ya, antara lab dan natural eksperimen. Seperti itu. Oke, gila ya, emang seneng ya ngobrol. Ini kayak ngobrol sama dosen, tapi ya pop aja gitu nih. Ini harapan sih kalau boleh lebih banyak nih. Boleh deh disering-seringin nih Bang Lury ya, diculik nih untuk ngobrol. Tapi kalau ada satu hal yang belum saya tanyain tapi Bang Lury ngerasa ini temen uang bicara kayaknya harus tahu deh, karena ini hidden gem gitu kan. Dan layak diketahui supaya kita ya menjadi orang yang berkeputusan lebih baik aja gitu, lebih tepat guna. Ada nggak? Saya melihat ilmu behavioral science itu sangat relevan untuk semua orang pelajari ya. Karena bicara decision making, bicara behavior itu kan universal. Mau seseorang itu bekerja di pemerintahan, mau jadi host, mau kerja di media ya, atau mau kerja di NGO, private institutions, pasti sangat relevan, marketing dan sebagainya. Nah, terutama saya mau nyorotin untuk pemerintahan, public policy, karena memang bisa dibilang saya lihat behavioral science untuk marketing itu lumayan sudah banyak diadopsi. Kan? Bagaimana contoh misalkan mereka memframing suatu iklan rokok. Ya. Sangat progresif sekali. Tetapi di satu sisi public policy, pemerintah, mereka ini kan juga harus memprotek masyarakat ya. Iya. Supaya ya konsumsi rokok jangan terlalu tinggi dong, karena nggak bagus. Nanti cancer akhirnya mengambil uang dari BPJS kan gitu ya. Iya. Nah tapi public policy yang ditelurkan oleh pemerintah itu biasanya nggak terlalu masuk ke ranah perilaku gitu. Pendekatan itu masih konvensional. Baru belakangan ini kita kasih beberapa upaya yang coba menyentuh perilaku dengan contoh misalkan kemasan rokoknya dikasih gambar ya, apa yang agak serem-serem gitu. Itu pun masih banyak room for improvement lah. Nah bayangkan kalau behavioral science ini digunakan oleh seluruh public policy ya, mau itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Saya rasa balancingnya dengan private institutions yang ngiklanin produk ya, yang mencoba mempengaruhi konsumen dengan alasan profit gitu, menjadi lebih balance. Jadi public policy saya rasa menjadi area yang penting untuk lebih paham mengenai behavioral science. Bang, aku tahu ini sih benar-benar murni penasaran aku, dan kalau nggak mau dimasukkan ke dalam episode saya mengerti sekali. Tapi ini aku tanyain aja ya, karena penasaran. Ketika ngomongin public policy, ini kan nular ya, maksudnya kayak ada domino effect gitu. Kalau kita jadi voters, apalagi di legislatif, kita kan akan memilih jika tidak orangnya, partainya.
Sementara cara partai bekerja ini masih sangat konvensional dari dulu sampai sekarang. Nah, ini efeknya ke disrupsi. Menurut Bang Lur, cara yang efektif ya mendisrupsi partai politik bekerja gimana? Waduh. I know right, itu kayak $1 million question gak sih? Tapi aku penasaran banget karena kita semua senang. Tadi kan udah dibilang kayak demokratik gitu kan syarat. Iya bener, kita kan udah di track yang tepat kok, kita demokratis gitu. Tapi yang kayak masih kayak kalau nggak berjalan progresif gitu ya, mengikuti zaman tuh kayaknya nih subjektif partai politik sih. Kayak nggak ada pembaruan dari cara mereka bekerja apapun partainya gitu. Jadi pertanyaannya ya, to disrupt that butuh apa? Aku nggak punya jawaban langsung ya, tapi mungkin lebih muter dikit ya. Pertama memang menjadi sifat manusia yang dasar itu adalah sulit untuk berubah ya. Menjadi sifat manusia dasar. Kenapa? Karena berubah itu berisiko. Terutama ketika dalam keadaan mereka merasakan suatu kenyamanan, kan gitu ya, zona nyaman dan sebagainya. Orang tuh akan menghindari resiko. Itu terjadi. Nah, partai politik di Indonesia seperti apa gitu ya? Berubahnya kemana? Ini juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya institutions. Jadi perilaku itu dia tidak bergerak di ruang hampa, kan begitu. Dia sangat dipengaruhi oleh institutions. Apa itu institution? Institutions itu adalah aturan formal dan informal. Aturan formal itu adalah hukum, ya, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Informal institutions itu adalah budaya ya, culture, tabu, ewuh pakai ewuh dan sebagainya. Nah, ini kan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Permasalahannya sekarang itu tadi Mbak udah bilang masalah demokrasi ya. Soalnya kalau kita balik lagi ke 98 kita agak berubah lah dari autokrasi ke demokrasi ya bilang gitu ya. Nah, kita mengalami semacam new state ya, new Indonesia, tapi old society gitu. Cara kita berpikir itu masih lama karena memang society itu dibentuk oleh distant institutions. Orang-orang Indonesia itu sekarang cara mereka berpikir, cara mereka berinteraksi sebetulnya di-shape oleh culture yang zaman dulu itu sudah ada gitu. Dan frankly speaking, riset mengatakan bahwa orang itu akan sulit untuk berubah. Culture itu butuh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun untuk berubah. Biasanya berubah karena teknologi, external shocknya, entah itu teknologi ataupun bencana alam biasanya. Baru itu berubah. Kalau nggak seperti itu, akan sulit. Kecuali ada serendipity. Serendipity kayak misalkan memang ada tokoh politik yang model Lee Kuan Yew misalkan di Singapura ya. Dia bisa somehow demokrasi tapi terpimpin, tapi dia bisa menggerakkan semuanya dan bersih gitu. Bisnis oke, kemudian partai politik juga bersih, dan kejadianlah Singapura seperti sekarang. Serendipity itu kan karena keberuntungan aja kan. Nah kalau nggak seperti itu ya untuk culture ya, terutama political culture untuk berubah itu less likely to happen. Cuman 3 tuh ya, berarti kita behavior kita ya dalam hal ini kalau nggak bencana, ya makanya COVID kan game changer lah, aku bilangnya game changer. Terus tadi apa? Abis bencana, teknologi atau serendipity. Kalau contohnya Lee Kuan Yew ya artinya ketokohannya. Betul. Ketokohannya kayak leader yang memang powerful, terus dia somehow juga dapat momentum yang pas, gitu kan? Dia bisa berubah. Kalau tidak ya less likely. When you said less likely tuh ya emang benar bisa 100 years. Ya, aku ngasih contoh riset terkenal ya. Ini Fishman McGuire 2007. Jadi mereka meneliti siapa-siapa diplomat yang tinggal di New York yang kena parking tiket banyak.
parking tiket tuh kalau kita melanggar parking kena tiket, kena tilang gitu ya. Tilang. Diplomat yang tinggal di New York, setelah dibikin statistiknya dibandingkan, ternyata sebetulnya orang-orang yang kena parking tiket banyak itu adalah diplomat yang berasal dari negara yang korup. Lesson learn-nya apa? Memang kalaupun orang itu pindah ke negara yang lebih maju, yang lebih disiplin, kepastian hukumnya lebih jelas, Iya. dia akan di-shape oleh culture tempat dia dulu besar gitu. Jadi behavior itu sticky. Sticky deh, sulit untuk berubah gitu. Iya. Untuk berubah tuh perlu kuat ya revolusi tadi lah ya. Kalau tadi saya bilang digital revolutions atau political revolutions dalam konotasi baik ya. Iya, tapi berarti elemennya 3 itu kan, kita masih sepakat kan untuk tanda kutip revolusi atau disrupsi, itu masih si 3 elemen tadi. Yes. Baru aja kita ngebahas soal behavioral economics alias ekonomi perilaku bareng penulis buku Arsitektur Perilaku, Bang Luri Sofyan Yahya. Mudah-mudahan banyak ya insight baru yang banyak juga ngebawa kita ke aha moment yang memotivasi kita supaya berpikir lebih hati-hati sebelum mengambil keputusan. Segini dulu episode kali ini. Untuk kamu teman Uang Bicara yang mau kirim ide, kritik, saran, ditunggu banget emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Puri Anindita, pamit. Bye for now.